Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Saat hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang agak berlainan, saudara. Saya akan membagikan mengenai hukum dunia dan hukum Allah, saudara. Ya, ada sesuatu yang berbeda, saudara. Oleh karenanya, saudara, yakinin saat hari ini apa yang Tuhan mau katakan mengenai apa yang terjadi saat kita melihat ada hukum dunia dan hukum Allah, saudara. Ada ayatnya yang saya sudah siapkan. Kalau boleh sama-sama, yuk kita bersuara yang keras supaya firman yang kita dengar adalah firman yang akan membangkitkan iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, mari sama-sama kita akan bacanya, saudara. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-7. Ya, apakah saya bisa pakai ini? Ya, oke. Sudah? Oke, ya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Sama-sama ya, kita baca ya. 3, 2, 1. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saya lupa mencet ini ya. Sekali lagi. Bisa kelihatan di depan? Enggak ada ya? Oke. Bisa ya? Yang ke-8 ya? Oke. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Yang terakhir ayat yang ke-9 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, amin. Ada ayat yang saya mau sambung ya. Kejadian 8 ayat 22 berkata begini, saudara. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sepasti akan hidup kita di dunia ini, esok hari kita akan melihat ada matahari, saudara. Sekarang gelap, kita akan melihat bulan. Maka demikian, dalam hukum dunia ini tidak akan pernah lepas ada prinsip yang kita akan lalui dalam hidup ini yang disebut adalah prinsip tabur tuai, saudara ya. Nextnya, kalau boleh. Ini dikatakan, saudara, yaitu prinsip tabur tuai ini berlaku bagi tanaman, saudara. Kalau saudara ingin menabur biji daripada pohon jeruk, maka satu kali saudara akan menuai buah daripada pohon jeruk. Tidak mungkin saudara tanam biji semangka, saudara akan menuai durian, saudara. Ya, jadi saudara harus ingat, itu semua sudah dilakukan oleh Ishak, saudara. Ishak itu menabur di tanah yang dalam keadaan gersang, saudara. Oleh karenanya, saudara, terima kasih. Jadi lihat situ ya, terima kasih, thank you. Ya, saudara, Ishak itu menabur di tanah yang gersang. Ingat, Tuhan menyertai akan Ishak. Jadi kalau saudara tahu bahwa hidup saudara disertai dengan Ishak, saudara tidak perlu takut dan saudara tidak perlu gentar dengan keadaan sekeliling kita. Sekalipun keadaan sekeliling kita, Pak, ini waktu resesi, ya, prinsipnya susah dan sebagainya, tapi harus melihat akan wajah daripada Tuhan. Ishak nggak memandang daripada tanah yang gersang, tapi dia melihat janji Tuhan menyertai dia. Dan apa yang terjadi? Ishak menabur, saudara, dan dia menuai 100 kali lipat. Saudara tahu 100 kali lipat itu berapa? Kalau saudara menabur $1, kita hitung dengan angka, saudara ya, supaya saudara nggak bingung. Saudara menabur $1, menuainya berapa? Berapa? Kalau 100 kali lipat? $100. Kalau saudara bilang, Pak, saya menabur $1, kemudian menuai $2, itu namanya 100%. Ya, 2 kali lipatnya. Tapi kalau dibilangin 100 kali lipat, itu artinya saudara 10.000%. Luar biasa ya.
Oke, kita belajar saudara. Ada seorang pemuda, dia pengen sekolah medical jadi dokter. Tiba-tiba dia dia harus berjualan keliling untuk membiayai sekolahnya. Karena ayah dan ibunya tidak mampu untuk membiayai, ya, maka dia berkeliling. Ketika satu hari dia berkeliling dan dia tidak bisa menjual barang dagangannya, nggak punya duit, sedang dia sudah lapar dan haus. Dia mencoba untuk mendapatkan makanan dan minuman, maka ada satu rumah yang dia ketok, saudara. Dia ketok, begitu dia ketok, dia berharap dia bisa mendapat makanan atau minuman dengan gratis dari rumah tersebut. Ternyata saudara, ketika dia melihat yang membuka pintu adalah seorang ibu yang masih muda, wanita. Maka dia merasa malu untuk meminta sesuatu. Akhirnya dia bilang gini, maaf permisi ibu, bolehkah kalau saya minta minum satu gelas? Ya, karena saya haus. Akhirnya ibunya ini bilang begini, silakan masuk anak muda, duduk nanti saya ambil. Ternyata ibu yang baik ini, dia masuk ke dalam dan dia mengambil bukan hanya air, tetapi yang diambil adalah susu, segelas susu segar. Pemuda ini minum, ya, begitu dia minum dan dia sudah enak, dia berdiri, terima kasih Bu untuk kebaikan Ibu, kalau boleh saya tahu berapa yang saya harus bisa bayar buat segelas susu ini. Ibu ini bilang, pemuda, saya ini diajarkan oleh ibu saya untuk melakukan suatu kebaikan, jangan pernah minta balasan dari orang tersebut. Wah, pemuda itu padahal basa-basi, di kantongnya nggak ada duit. Dia pergi meninggalkan rumah itu dan dia senang, terima kasih. Sesudah itu puluhan tahun terjadi apa yang terjadi, ibu muda ini mengalami sakit. Ibu muda ini masuk rumah hospital dan ketika di hospital itu dia Howard Kelly ini pemuda yang tadi berjualan, dia lihat wanita ini dalam keadaan berbaring dan dia tahu dulu pernah menolong dia. Maka apa yang terjadi? Dia langsung ambil alih dan dia tolongin wanita ini. Ketika wanita ini sesudah selesai operasi dan dia menerima bill daripada hospital, dia lihat begitu mahal luar biasa. Buat jual rumahnya aja nggak mampu untuk membiayai daripada hospital. Akhirnya dia buka bill yang kedua, ternyata ditulis is paid by, dikatakan one glass milk, ya, namanya Howard Kelly. Saya ingin saudara, ya, ada movie-nya, kalau apakah bisa ditayangkan movie-nya saya tidak tahu, ya. Bagus juga kalau ditayangkan, ada suaranya ya, bisa ada suaranya di sini, ya. Kita lihat dulu ya.
Oke, sampai situ ya. Saudara, orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Amin. Ini adalah suatu contoh aja movie sebenarnya. Itu dari seorang pemuda yang bernama Howard Kelly. Memang ratusan tahun yang lalu, yaitu 1858 dia lahir dan 1943 dia meninggal. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Hukum dunia dikenal adalah hukum karma, saudara. Ya, saudara kenal kan hukum karma? Bagaimana dengan hukum Allah? Hukum Allah dikenal adalah menabur menuai. Ya, menabur akan menuai. Nah, apa bedanya sih, saudara, antara hukum karma dengan hukum tabur tuai? Kita belajar yuk saat hari ini supaya kita bisa mengerti hukum karma dan hukum tabur tuai. Maka yang selanjutnya dikatakan hukum karma itu adalah berkaitan dengan reinkarnasi. Ya, hukum karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Artinya, saudara, kalau ada misalnya cecak dilahirkan, cecaknya ini selama hidup ya baik, dia nanti mati dan dia bangkit lagi menjadi monyet yang baik. Selama hidupnya monyetnya baik, maka dia mati dan jadi anak raja. Begitu juga anak raja ini mati, nanti begitu pas dia mati jadi raja, saudara. Ya demikian. Tapi kalau anak rajanya ini jahat selama hidupnya, suka mukulin, suka hancurin orang lain, dia mati jadi monyet. Gitu loh ya. Jadi reinkarnasi itu begitu. Tetapi hukum tabur tuai enggak kayak begitu. Hukum tabur tuai itu tidak percaya reinkarnasi. Orang itu dikatakan dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimin. Jadi orang nggak bisa reinkarnasi. Tetapi kalau saudara bisa hidup saat ini mengucap syukur dan berbuat baik. Supaya apa? Nanti kita tidak akan pernah hidup lagi seperti begini. Ya gitu. Kecuali kita hidup di surga. Mengucap syukurlah kalau engkau diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena kita hidup hanya satu kali. Ya. Yang kedua, dikatakan apa? Hukum karma itu adalah menabur kebaikan, mendapat nirwana. Orang yang percaya hukum karma ini, maka itu dia dengan senang hati selalu dia tabur. Dia berikan pertolongan supaya apa? Masuk ke nirwana. Tadi yang saya katakan, kalau cecaknya baik, mati dia jadi monyet. Monyetnya mati, kalau dia berbuat baik selama hidupnya jadi anak raja misalnya. Ya, itu adalah menabur kebaikan. Tapi ingat, hukum tabur tuai itu adalah selamat itu karena beriman kepada Kristus. Bukan perbuatan baik kita, maka adalah bukti iman. Jadi buah keselamatan itu, saudara, adalah kebaikan yang kita lakukan. Apakah orang Kristen tidak wajib untuk berbuat baik? Harus. Apakah berbuat baik untuk supaya kita masuk surga? Tidak. Ya. Karena apa? Kita diselamatkan karena bukan kita baik. Kita diselamatkan karena Kristus mati di atas kayu salib dan mengasihi saudara dan saya. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9 berkata begini, sorry ya nggak bisa, ini saya bisa, ya oh bisa, oh waduh hebat. Oke. Dikatakan gini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kita ini selamat karena apa? Karena apa? Karena kita beriman. Kristus itu baik buat kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah hukum karma itu menuai yang dia tabur, saudara. Ya, maka orang dunia percaya kalau orang berbuat jahat, kamu akan menuai loh perbuatan kamu karena berbuat jahat. Ya, tapi ingat, kalau dia menabur suatu kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Bagaimana dengan hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai juga mengenal seperti itu, ya. Tetapi ada plusnya.
Ya, maka itu dikatakan apa? Kalau orang yang berbuat jahat, firman Tuhan berkata, 2 dan 3 keturunannya hidup dalam kutuk Allah. Saudara, luar biasa ya. Ada plusnya. Tapi bagaimana orang yang menabur kebaikan? Ada plusnya juga. Plusnya apa sih? Engkau menuai apa yang engkau tidak tabur. Orang lain tabur, kita yang menuai. Enak kan? Saudara, Allah itu adil kan? Ya. Kenapa contohnya? Contohnya itu Abraham loh, saudara. Nih, saya berikan ayatnya. Yohanes 4 ayat 37 sampai 38 berkata, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Maka saya bilang, kalau dalam hidup ini kita berbuat baik, jangan cuma kita berpikir kita akan menuai. Anak keturunan kita, anak kita, cucu kita akan menuainya. Pak Heri sudah punya cucu, saya belum, baru punya anak. Ya, maka perbuatan apa yang dilakukan oleh Pak Heri dan Ibu, berbuat baik, bukan cuma Pak Heri akan menuainya, tetapi anak dan cucunya juga akan menuainya. Luar biasa ya. Bahkan dikatakan hukum tabur tuai ini orang lain yang berusaha, kita yang menuainya. Apa sih Pak? Maksudnya kayak gimana? Saya kasih contoh. Mama saya ini adalah orang yang suka pendoa dan suka memuji Tuhan, menyembah. Mama saya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Enggak pernah kerja, saudara. Lulus SD juga pun enggak sampai lulus. Tapi dia sungguh adalah seorang yang saya katakan saya angkat jempol. Kenapa? Karena ibu yang baik, ibu yang suka berdoa, memperhatikan anak. Kalau siang, saudara, dia suka di kamar dan dia menyembah. Ya, dia menyembah, dia memuji Tuhan. Kalau menyembah, saudara, dia menyembah. Kalau pakai lagu, saya belum pernah dengar orang mendengar lagu orang yang nyanyi itu sefales kayak mama saya. Mama saya kalau nyanyi falesnya akan main. Ya, dia menyembah, dia bilang, ya saya masih kecil, saya masih remaja. Dia bilang, Sikarama lama, saya dari luar kamar, saya bilang, lama banget doanya. Saya bilang gitu loh. Ya, saya nggak ngerti, saudara. Ternyata dia lagi menyembah-nyembah, saudara. Satu persatu saya suka dengar nama anaknya, ada 7, saya bersaudara, saya paling kecil. Dia sebutkan, saudara. Dan kalau saya sampai sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya tahu ada seorang yang mendoakan anaknya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Ya. Dan saya percaya bukan kehebatan saya. Kalau di Indonesia, saudara, banyak terjadi revival, orang bertobat dan sebagainya. Itu bukan karena hamba-hamba Tuhan aja yang sekarang ini melayani. Tetapi ada misionaris yang puluhan tahun yang lalu masuk ke Indonesia mengabarkan Injil. Saat itu mungkin dia nggak banyak orang yang bertobat. Dia cuma tabur firman Tuhan, saudara. Tapi sekarang terjadi revival, orang mengenal Yesus dan sebagainya. Saudara tidak tahu perjuangan mereka, mungkin mereka mati dimakan oleh mereka kanibal, saudara. Tapi ingat, ada orang-orang yang menabur. Negara Indonesia, kita menangkan di dalam Kristus. Untuk apa? Supaya mereka diselamatkan. Kalau saudara juga sekarang suka berdoa, Tuhan aku berdoa buat Indonesia, buat negara kami Amerika, supaya semua orang yang di tempat ini selamat dan terima Tuhan Yesus. Mungkin saudara langsung berkata, besok ada perubahan. Belum tentu. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tadi kita nyanyi ya. Tapi satu kali, apa yang engkau doakan, engkau pasti akan menuainya. Mungkin saat ini kita nggak menuai, tapi anak kita, cucu kita akan menuai. Ya, saya kepengen, saudara. Oleh karenanya, saudara, yang keempat, saudara, hukum karma itu sifatnya adalah mekanis, ya, mekanis. Artinya setimpal. Engkau menabur $10 misalnya,
engkau akan menuai $10 juga. Tidak mungkin engkau akan menuainya $100, $50. Tapi hukum tabur tuai itu ada dua, saudara. Yaitu bukan setimpal aja ya. Kalau saudara berbuat salah, saudara dihukum, itu hukum karma. Tapi hukum tabur tuai ketika kita mengalami suatu kesalahan di mata Tuhan. Tuhan bilang bertobatlah. Kita bertobat, saudara. Ketika bertobat, nggak ada lagi penghukuman. Yang ada adalah kasih karunia. Mazmur 103 ayat 10 berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana menuai yang baik, saudara. Tentu kita nggak berpikir untuk menabur yang jahat, nggak mungkin lah. Ya, anak Tuhan itu pasti punya kodratnya adalah kodrat Kristus. Ya, kalau Kristus aja bilang ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan Pak, waduh enak banget gini. Ya. Tapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita untuk tabur yang baik. Bagaimana untuk menuai yang baik? Yang pertama, kalau saudara melakukan apapun juga, biar kiranya perlakuan saudara itu menabur dengan rela berkorban. Mazmur 126 ayat 5-6 berkata begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ini kebetulan ada di Philadelphia. Saudara pasti tahu yang namanya Baptist Temple Church. Tahu kan? Ya. Saudara tahu ceritanya ada seorang pendeta yang bernama Russell Conwell. 1843 lahirnya, meninggal 1925. Ketika itu gerejanya masih kecil, saudara. Saat masih kecil itu tiba-tiba dia melihat ada seorang anak Sunday School pengen pulang. Dan dia bertanya, Dek mau kemana pulang? Oh Pak pendeta, Sunday School-nya gak ada tempat, saya gak bisa duduk di situ. Oh ya, kemudian pastor ini angkat anak kecil ini dan dia bawa ke tempat itu. Dia carikan tempat, dia ambil bangku dan taruh kepada Hetty. Kemudian dia bilang berbisik ini, Hetty, doain ya supaya gereja kita lebih besar lagi, ada tempat. Ya, nah Hetty bilang ngangguk-ngangguk, ya. Kemudian Hetty tanpa dia ketahuin setiap hari dia simpen duit untuk donation kepada gerejanya. Luar biasa ya. Hetty yang masih kecil ini tentu dia taruhnya palingan berapa sen dia masukin. Tapi apa boleh buat? 7 tahun sesudah kejadian itu, Hetty sakit dan meninggal. Di acara meninggal itu, Pastor Conwell ini ingin mendoakan pemakamannya. Ibunya bilang begini, Pak Pendeta, Hetty itu menabung uang untuk membeli gedung gereja yang lebih besar lagi. Oh ya, dia kaget. Berapa duit? Ternyata saudara itu tahun kalau nggak salah 1870 berapa gitu ya, hampir tahun 1900. Uangnya itu cuma $63 totalnya. Bagi di tahun itu masih kecil dan juga pun kecil, saudara ya, $63. Belum tentu nggak mungkin kebeli gedung. Tiba-tiba Pastor Conwell ini bawa dalam khotbahnya di hari Minggu. Dia bilang begini. Hetty itu meninggal dan dia memberikan kepada kita $63 untuk membeli gedung. Kemudian ada satu orang pemuda bisnismen, dia bilang gini, Pak boleh gak saya beli uangnya itu $63 dengan $250. Kemudian ada orang lain lagi bilang begini, Pak saya gak usah ambil uangnya $63 itu, saya mau sumbangkan ya sebesar 150.000. Oh kaget pastor ini. Dengan uang 150.000 saat itu dia membeli gedung yang lebih besar lagi. Akhirnya Hetty yang masih kecil ini bisa mewujudkan gedung gereja yang besar. Saya mau katakan,
Orang yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan luar biasa. Hal yang kecil, saudara, ya. Bahkan sampai sekarang kalau saudara pergi, pasti saya udah pernah ke sana. Ya, saya pengen tahu Baptist Temple Church itu punya university kalau nggak salah, betul ya? Punya sekolah luar biasa besar. Ya. Yang kedua, saudara, bukan cuma untuk hal yang begitu, tetapi perlu juga bukan cuma berkorban, tapi proses waktu. Apa sih proses waktu? Ingat, kalau saudara tanam misalnya singkong, paling enggak kita bisa menuainya berapa bulan ya Pak ya? Kira-kira kalau singkong 2-3 bulan ya bisa ya, kurang lebih ya. Kalau saudara pengen cepat-cepat jangan nanam singkong. Nanamnya apa? Toge. Ya, taruh biji toge, seminggu udah keluar togenya. Ya, toge mahal gak? Murah. Durian mahal gak? Mahal. Kenapa durian bisa mahal? Pak, untuk bisa jadi berbuah itu puluhan tahun Pak. Prosesnya lama. Saya mau katakan kepada saudara, tabur kebaikan itu perlu waktu proses. Semakin prosesnya lama, engkau akan melihat nilainya mahal sekali. Amin. Ya. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan kepada saudara, tapi dua hal yang paling terpenting. Yaitu yang pertama, saudara harus melihat ada rela untuk berkorban. Saya bangga saudara ada di tempat ini berkorban untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bangga pemain musik dari pagi sampai sore begini bermain musik. Saya tahu itu semua pasti ada korban yang diberikan. Bukan cuma korban waktu, ya, bukan cuma korban tenaga, tapi korban perasaan juga. Ya, kadang-kadang nggak di sini, saudara. Di sini nggak ada lah. Di tempat saya sudah bagus-bagus, latihan capek-capek masih dikomplain, saudara. Pemain drum nggak akan takut ya dikomplain ya di sini ya. Sono dikomplain. Ya, wah tuh pukulannya kurang tepat, notnya nggak cocok, nyanyinya kurang. Wah naik tangga nggak mengangkat katanya, sehingga kuasa Roh Kudus nggak ada. Ada yang ngomong ke saya, Pak Pendeta, kalau bisa latihan 2 kali seminggu sebelum tampil, wah dia enak aja ngomong. Betul ya, nggak gampang untuk latihan. Saya bilang gimana kalau 3 kali? Boleh Pak, lebih bagus. Ya udah kamu yang latihan 3 kali. Saya dia nggak usah latihan. Saya bilang, mau gak? Dia bilang, oh saya kerja Pak. Lah, saya bilang kok kamu bisa nunjuk orang komplain begitu, kamu sendiri nggak mau berkorban. Saya bilang, ayo dong. Kalau kamu 3 kali deh kamu datang ke gereja untuk latihan, lihat aja, nggak usah latihan, lihat aja. Dia pikir-pikir, oh benar juga nih Pak Pendeta. Saya orangnya lebih cepat untuk bereaksi dan memberikan klarifikasi. Ya, bukannya saya orang yang tipikalnya langsung bikin ribut agak, tapi saya demennya orang yang berdamai. Tetapi dengan cara saya ini saya bilang, kamu komplain misalnya nih, ya ada loh gara-gara makanan habis di tempat saya sekali lagi nggak ada di sini. Pak Beni nggak pernah ngomong loh, ya nggak pernah ngomong. Jujur, di tempat saya makanan habis gara-gara bala-bala. Saudara tahu bala-bala ya, yang bulat itu tuh, jagung atau apa saya lupa ya. Sayur-sayuran dia digoreng gitu ya. Gara-gara kekurangan, ada satu pemuda nggak mau datang lagi ke gereja, saudara. Ada yang sampein, masa makanan enak aja katanya. Mestinya kan gereja mesti kasih yang fair sama saya. Yang lain dapat, saya nggak dapat. Begitu giliran saya ngantri, udah sampai di depan bala-balanya habis katanya. Udah saya mau pindah gereja. Waduh, saya telepon sama dia ya. Saya bilang maaf ya, bala-balanya habis. Nanti tak kirimin saya pakai Uber Eats ya. Di sini nggak ada ya, jangan ya. Saya ini di gereja sana di LA jauh non sono ya. Minggunya datang lagi sesudah bala-balanya datang ke rumah dia. Ya, lucu tetapi kenyataan terjadi, saudara. Yuk rela berkorban. Yang kedua, proses waktu loh saudara. Saudara berdoa,
mendoakan, kalau mendoakan jangan cuma doain begini, saudara. Tuhan, sebelum saya tidur, tolong jaga saya, istri saya, anak saya, cucu saya, menantu saya, anjing saya, kucing saya, dan semuanya. Wah, saya semua, saudara. Ya, yang nggak salah sih, itu bagus. Tapi pernah gak saudara mendoakan syafaat buat orang lain? Tuhan, saya teringat ada satu tante itu loh tadi ngomong, minta tolong doain. Tolong dia Tuhan. Ya. Nah, kita sedang menabur loh saudara. Proses waktunya saudara, mungkin saudara bilang begini. Besoknya saudara telepon, tante Tuhan sudah jamah saudara, Tuhan sudah tolong tante ya. Kenapa? Saya sudah doain. Belum cu, kaki masih sakit. Aduh, kok Tuhan kenapa gak dengar doa saya ya? Nah, ini kadang-kadang kita langsung ambil alih. Proses waktunya itu gak mau. Tapi kita belajar lagi. Oh, belum sembuh ya tante ya? Nah, nanti malam tak doain kedua kali. Ya, doain lagi. Ya, nanti selebihnya lagi kita belum sembuh. Doain lagi. Saudara. Percaya, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan tidak pernah pelit untuk menjawab doa orang benar ini. Saya dalam hidup saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Enggak pernah saya nih merasakan doa yang dijawab sama Tuhan, doa yang saya naikkan tidak pernah dijawab. Pasti dijawab. Cuma pertanyaannya seringkali Tuhan melakukan iya atau tidak. Selesai. Saya pernah berdoa Tuhan, saya kepengen punya mobil yang lebih bagus Tuhan. Ya. Saya pikir-pikir pengen, saya bukan nggak mampu, saya mampu untuk beli. Maaf ya, bukannya saya membanggakan. Artinya saya kepengen nikmatin hidup. Orang-orang jemaat udah naik misalnya Tesla, ya, Mercy dan sebagainya. Tuhan, saya kepengen naik mobil yang lebih bagus Tuhan. Kok dari dulu saya mobilnya Mazda terus gitu ya. Jadi kalau ditanya mobilnya apa Pak Budi? Mas gitu loh. Dari Jawa. Padahal saya bukan orang Jawa, maaf ya Pak Heri ya. Ya, jadi akhirnya saya bilang begini. Saya berdoa benar. Saya nggak main-main. Saya berdoa, saya bilang Tuhan ganti tuh. Sudah 11 tahun saya naik Mazda, pengen mobil yang lain. Ini terbesit di dalam hati saya, ditanya sama Tuhan, mau mobil apa? Saya mau ngomong gak enak hati, tapi pengen, akhirnya saya bilang, Tuhan saya pengen Mercy. Ya, saya pengen Mercy. Kemudian sudah, saya gak ngomong sama istri. Kemudian satu kali saudara, istri saya ngomong gini, Pih, kayaknya kita perlu ganti mobil ya. Iya, wah cocok. Wah, dalam hati saya ini yang ditunggu. Mobil apa? Begitu istri saya bilang, mobil Toyota Prius. Loh, kok kamu turun ke bawah, bukannya naik ke atas? Saya kan laki-laki ya lebih senang kayak arah gitu-gitu ya. Mobil dan sebagainya. Tiba-tiba saya bilang begini, Mam, gimana kalau kita naik Mercy? Kaget ya. Gak salah kamu ngomong begitu. Loh emangnya kenapa? Emangnya kita gak mampu? Ya saya sekali lagi maaf bukannya menyombongkan. Mampulah saya bilang. Masa kita gak bisa sih beli mobil Mercy begitu? Istri saya cuma bilang gini. Dad, you are a pastor. Kamu tuh pendeta. Bagaimana nanti jemaatmu yang tidak naik Mercy, apa yang dia pikirkan? Saya pikir-pikir, kaget saya. Saya diam ya, betul juga ya. Tapi kepengen nih hati ya. Sudah, saya nggak pikir-pikir, udahlah saya pikir apa yang omongan istri ini, that's true. Saya batalkan, sejak itu doa saya nggak doa lagi. Dan saya nggak mau minta Mercy. Betul-betul, saudara. Ini saya nggak mau minta Mercy. Udahlah, saya lupain. Ternyata memang Prius datang, saudara. Dapat Prius ya, dan sebagainya. Bersyukur saya. Tahun-tahun ini bensin mahal kan. Saya bilang Tuhan terima kasih kenapa saya dikasih Prius karena Tuhan tahu ya saya bensinnya nggak mau besar-besar karena saya pendeta sering nganterin ke sana ke sini. Jadi kalau naik Mercy nganterin kan sekali nganterin $100 gitu misalnya ya $50. Kalau naik Prius
Nggak mikirin saudara, kemana tante mau pulang, ayo saya anterin, jangan khawatir. Nggak pikirin pusing karena naik Prius saudara. Nah balik cerita saudara, proses waktu itu kadang-kadang nggak enak, tetapi Tuhan memberikan yang paling enak. Saya nggak pikir-pikir, pengen mercy, nggak dikasih sama Tuhan, ya sudah. Tapi apa boleh buat, anak dua-duanya sudah sekolah lulus, dapat kerjaan yang enak. Dad, I wanna buy a car. It's up to you, as long as you pay yourself. Iya kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh, saya bilang it's up to you. Dia bilang, oh I wanna buy Mercedes. Okay, do you think can you support? Of course, I can support. Go ahead. Ya, anak saya yang kedua, dia kerja dan dia juga dapat hasil yang lumayan. Dia bilang, Dad, I wanna buy. What do you wanna buy? Porsche. Saya, no. Saya bilang, why Dad? Because saya bilang, bukannya apa? Nanti jemaat Dedi itu tanya, siapa yang biayain buat kamu ini? No, that's myself. Saya bilang, iya. But people, orang tidak akan bertanya demikian sama Dedi. Jadi lebih baik beli aja maksimum like your brother. Akhirnya dia beli, saudara, Mercy. Dari 2 Mercy itu saya bisa nikmatin. Ketika saya lagi nikmatin, saya lupa, saudara, permintaan saya berapa tahun yang lalu. Prius saya udah berapa tahun ya? 6 tahun sekarang. Jadi itu doa saya udah 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu itu tiba-tiba ketika saya nyetir pakai mobil dia bilang begini, Dad, you wanna pergi meeting, use my car. Kebetulan memang dia ngeblok driveway-nya saya, jadi saya pakai dia. Ketika saya driving, Tuhan ingetin, dulu kamu mau Mercy ya, sekarang ini kamu udah nikmatin loh. Saya baru sadar, oh iya, Tuhan terima kasih. Saya naik Mercy tapi saya nggak bayar. Gitu. Anak saya yang bayar dan saya sudah menikmati. Saya bilang, Tuhan terima kasih, cukup Prius. Saya bilang, saya nggak mau Mercy. Sampai sekarang Prius saya sehat, ya, irit bensin, tapi proses waktu itu perlu waktu. Dan saya merasakan ada kenikmatan, ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Saat ini saudara sedang doain apa? Ya, jangan jemu-jemu. Berdoa siang dan malam. Karena Tuhan akan mendengar dan Tuhan menyediakan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk perkataan firman-Mu yang Engkau sudah berikan buat kami semua. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau yang kami ingini. Tidak ada yang bisa membantu kami, kecuali pertolongan itu datangnya daripada tangan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, sebelum Engkau melakukan untuk hidup kami diajar untuk kami bisa menabur Tuhan di dalam hidup ini. Kalau dunia mengenal akan hukum karma, tetapi kami bukanlah dari dunia ini. Kami dipanggil, diselamatkan oleh darah Kristus. Dan saat hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami diselamatkan oleh karena hasil karya Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami juga ingin menabur akan sesuai apa yang Engkau sudah berikan melalui firman-Mu. Tuhan, ajar setiap orang di tempat ini. Biar kiranya kami belajar untuk menabur kebaikan. Menabur akan pelayanan. Menabur akan segala yang kami miliki bagi Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu berkorban. Dan kami perlu untuk proses waktunya. Tetapi kami yakin apa yang kami sudah lakukan dan apa yang kami sudah korbankan itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti kami akan menuainya, cepat atau lambat, sesuai dengan waktu daripada Engkau ya Tuhan. Kami akan menabur dan menuai sesuai dengan apa yang kami lakukan. Bapa, kami belajar untuk hukum Allah. Berikan kepada setiap orang yang hadir di tempat ini maupun melalui streaming online.
taburan-taburan kebaikan yang mereka lakukan. Beri kepada mereka Tuhan iman percaya yang teguh, bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah kecewa. Dan mereka pasti akan menuai tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, apa yang kami tabur bukan hanya kami akan menuai, tetapi anak dan cucu kami, 2 keturunan kami, 2-3 keturunan kami akan menikmati taburan yang kami berikan ya Tuhan. Bapak berkati setiap orang yang hadir. Biar kiranya mereka yang beriman, mereka yang akan melakukan hukum tabur tuai ini, pasti keturunan mereka akan bersuka cita karena ada orang yang menuai, menabur kebaikan, dan ada orang yang akan menuai kebaikan itu sendiri ya Tuhan. Bapak terima kasih, berkati untuk setiap orang di tempat ini. Kami yakin Tuhan, apapun yang mereka cucurkan air mata di dalam kehidupan mereka untuk menabur, mereka akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai Tuhan. Kau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu selalu dalam keadaan kehimpitan, kesusahan, penderitaan, tantangan apapun juga. Tetapi ada pertolongan, ada mujizat, ada kuasa yang akan membangkitkan mereka ya Tuhan. Dan akhirnya mereka akan berkata, sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Allah yang hidup, Allah yang selalu membangkitkan iman percaya kami, hidup dalam kemenangan dan kemenangan, hidup yang lebih daripada seorang pemenang. Tetapi kami akan melihat, kami ada sukacita ketika melihat ada tuayan-tuayan yang akan kami nikmati dalam hidup ini. Bapak berkati juga buat hamba-Mu, Pastor Benny Krisbianto bersama dengan ibu yang sedang ada dalam perjalanan. Berkati mereka ya Tuhan. Hamba-Mu yang setia melayani di tempat ini, mari terus Engkau pakai beliau Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sekali mereka melayani, seumur hidup mereka tetap melayani ya Tuhan. Dan tidak ada kuasa kegelapan yang hendak mematahkan dan melemahkan iman mereka. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin mereka hidup di dalam kemenangan. Sehingga sidang jemaat yang dilayani saat hari ini akan mengalami kemenangan seperti yang Kau berikan kepada gembala sidang di tempat ini. Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa. Hamba minta Tuhan, Kau kirim dari timur, barat, utara, dan selatan. Akan berdatangan ke tempat ini. Mereka akan diberkati ya Tuhan. Dan kami mau menabur dengan doa kami saat hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya setiap bangku yang disediakan, ada jiwa-jiwa yang duduk di tempat ini. Baik ibadah pertama maupun ibadah yang kedua. Di tempat ini ada kuasa mujizat. Di tempat ini ada kemenangan. Di tempat ini ada orang yang akan mengalami Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib terjadi di tempat ini ya Bapa. Oleh karenanya mereka akan mencari wajah-Mu dan datang ke tempat ini, memenuhi tempat-tempat ini ya Bapa. Tuhan, hamba percaya biar kiranya tidak ada bangku yang kosong, tetapi akan ada jiwa yang duduk di atas setiap bangku yang sudah disediakan. Hamba yakin Tuhan, tempat ini tidak mampu lagi menampung akan jiwa-jiwa yang Kau kirim ya Tuhan. Oleh karena Engkau ada di tempat ini ya Tuhan, hamba percaya ada kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Bukan bergantung oleh manusia, tetapi kami bergantung kepada Allah yang akan memanggil domba-domba dari sekitar tempat di mana gedung ini ada ya Tuhan. Bapak terima kasih. Pakailah setiap jemaat di tempat ini bergandengan tangan Tuhan. Untuk mereka bisa merasakan ada beban bahwa Engkau ingin bekerja melalui tempat di mana Engkau sudah berikan dengan kuasa mujizat di tempat ini ya Bapa. Hamba percaya Tuhan melalui tempat ini, neighborhood di sekeliling ini diberkati ya Tuhan. Keamanan terjadi di tempat, di sekitar tempat gedung ini ya Bapa. Bahkan negara ini juga diberkati karena keberadaan orang-orang saleh yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri, saya minta. Mari kita kedangkan tangan kita ke atas, tanda kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan.
sebelum kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tanda mereka membutuhkan Engkau ya Yesus. Kau lihat Tuhan, beban-beban yang mereka bawa. Biar kiranya beban itu kami tinggalkan di rumah-Mu ya Tuhan. Tanda Engkau sendiri yang mengambil beban itu dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan secara finansial, berkati finansial mereka. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, berikan tubuh yang sehat. Mereka yang mengalami keributan antara di dalam rumah tangga, berikan damai sejahtera-Mu, supaya sukacita selalu ada di dalam hidup mereka ya Tuhan. Bahkan suami istri diberikan keteguhan, orang tua dan anak saling mengasihi dan menyayangi. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kau pulang ke rumah tanggamu masing-masing, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus melimpah dan menaungi hidupmu mulai malam hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai Maranatha yang kedua kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Saudara yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata amin, amin. Tuhan Yesus berkati.